Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Widya Larasati dari kelas 162B CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul titik 1.1 dengan modul 1.2. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan pada konten kaitan modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama ada peristiwa, yang kedua ada perasaan saya ketika belajar, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran baik sebelum dan sesudah melakukan, dan yang keempat adalah penerapan ke depan yang akan saya lakukan. Dan tak lupa saya kenalkan dengan fasilitator dan pengajar praktik yang luar biasa dalam mendampingi saya, yaitu yang pertama Ibu Yusi Arisandi sebagai fasilitator saya, dan yang kedua ada Ibu Aris Trapsilawati sebagai pengajar praktik dalam mendampingi saya di kelas 162B. Baik, konten pertama adalah peristiwa, di mana momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai bentuk acuan pendidik dalam mengelola dunia pembelajaran, dan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari modul 1.1 saya mulai mengetahui dan memahami filosofi pemikiran KHD, di mana guru itu hanya berperan sebagai penuntun atau among. Nah, kita harus menuntun siswa dengan berbagai macam kodrat, minat, bakat, dan potensi. Kemudian pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta istilah yang luar biasa bagaimana pembelajaran yang menghamba pada murid itu. Nah, sedangkan di modul 1.2 saya mampu menelaah dan memahami nilai guru penggerak yang meliputi kolaborasi, mandiri, inovatif, berpihak pada siswa, dan reflektif, serta peran-peran guru penggerak yang meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach dari guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kerjasama atau kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu menerapkan aksi nyata dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, serta mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa dengan durasi waktu atau dudet yang cukup singkat. Selain itu, dalam diskusi kolaborasi dengan rekan CGP lain, serta membedah berbagai pertanyaan dari modul yang sudah ditentukan untuk mencapai kesepahaman. Hal-hal itu merupakan hal yang menantang bagi kami karena kita harus berproses dengan waktu yang singkat, tetapi tetap tenang dalam mengerjakan tugas-tugas serta melakukan aksi nyata agar tujuan dari tugas itu dapat tersampaikan maknanya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, di mana modul 1.1 itu mempersembahkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengenal pendidikan yang mengutamakan menghamba kepada siswa, di mana dalam melakukan pembelajaran dunia pendidikan semua harus berorientasi kepada siswa untuk meningkatkan potensi serta tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, hal ini ada kaitannya dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai berpihak kepada siswa dan peran tentang menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Tentang perasaan, saya merasa bersyukur dan bangga, bahkan sangat bahagia diberikan kesempatan untuk belajar dalam kegiatan guru penggerak di Angkatan 9. Sebagai pendidik, saya merasa sangat kurang dalam mengelola kegiatan pembelajaran, dan bahkan banyak sekali yang harus di mana saya harus banyak belajar untuk meningkatkan potensi saya sebagai seorang guru, sehingga dalam pembelajaran yang saya ampu, anak-anak itu merasa nyaman,
mengikuti kegiatan pembelajaran seni budaya dan merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Dengan mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9, saya selalu merasa tergugah untuk mengimplementasikan materi pembelajaran yang saya dapatkan di guru penggerak, baik diimplementasikan kepada siswa, teman sejawat, ataupun praktisi lainnya. Dalam pembelajaran, sebelum momen mengikuti CGP Angkatan 9 ini, saya berpikir bahwa saya adalah pendidik yang selalu berpatokan pada teacher center sebagai pusat pembelajaran siswa. Saya menuntut anak-anak untuk mengikuti pembelajaran yang sudah saya tentukan. Yang berikutnya, selalu saya mengedepankan praktek berkesenian dengan memberikan tugas yang sama tanpa memperhatikan gaya belajar siswa dan menuntut agar anak-anak mendapatkan nilai di atas KKM. Padahal kegiatan yang saya lakukan itu bukan meningkatkan kompetensi mereka, tapi malah membuat mereka semakin tertekan. Yang berikutnya, saya jarang sekali merefleksi pembelajaran. Kalau ingat baru saya lakukan. Nah, selain itu saya juga kurang berdiskusi dengan teman sejawat dan berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu saya merasa sangat kurang memahami pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran yang berpatokan pada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi saya saat itu merasa bahwa saya ini gurumu, jadi kalian harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Setelah melakukan pembelajaran dan memahami tentang modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, selalu kreatif dan berinovasi dalam pembelajaran agar anak itu merasa senang, merasa nyaman, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan dapat tercapai. Yang ketiga, mampu mandiri dalam meningkatkan potensi diri. Yang keempat, mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, mendorong kolaborasi dan menjadi coach bagi guru lain. Yang keenam adalah mampu menggerakkan kepemimpinan siswa. Penerapan yang akan saya lakukan setelah memahami kaitan modul 1.1 dan 1.2, yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Saya akan berusaha memiliki sifat among dan mampu menuntun siswa agar dapat tercapai potensi yang dimiliki siswa sesuai bakat dan minatnya, sehingga anak bisa mencapai kodrat hidupnya dengan bahagia. Yang kedua, inovatif. Saya akan selalu tertantang untuk selalu kreatif dan mampu menciptakan hal-hal baru, baik model atau media pembelajaran, dan terus berkarya dalam dunia pendidikan. Selain itu, saya juga akan meningkatkan kemandirian, di mana saya akan selalu berinisiatif untuk mengembangkan potensi diri saya dan selalu meningkatkan motivasi saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan online maupun offline dan pelatihan secara mandiri tanpa ada tekanan dari orang lain. Penerapan lain yaitu reflektif. Saya akan selalu berpikir terbuka untuk melihat kelebihan bahkan kelemahan saya untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Yang berikutnya adalah kolaboratif. Saya harus mampu bekerja sama dengan komunitas atau praktisi lain untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola pendidikan. Berikutnya, selain itu, saya juga pasti akan lebih termotivasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan offline maupun online untuk meningkatkan kompetensi kemampuan diri saya. Baik, terima kasih. Itu adalah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.